Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Asni Maryam dari jurusan Pendidikan Biologi dengan nomor NPM 210610301020. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yaitu mengenai virus yang merupakan di mana tugas ini tugas dari mata kuliah Gizi dan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Yuli Haryani SPD MSI. Oke, lanjut. Adapun pokok bahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian virus. Kemudian yang kedua, ada tokoh sejarah penemuan virus. Kemudian yang ketiga, ada bentuk-bentuk dari virus. Kemudian yang keempat, ada bentuk struktur susunan pada tubuh virus itu seperti apa sih. Kemudian yang terakhir, ada dampak virus bagi manusia. Namun, dampak di sini kita akan lebih bahas ke dampak yang negatifnya bagi manusia atau dampak yang merugikannya bagi manusia itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai definisi virus. Mungkin teman-teman biologi udah gak asing lagi nih, apa sih itu sebenarnya virus? Nah, jadi kata virus ini yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata venom yang artinya racun. Sehingga bisa kita artikan bahwa virus ini merupakan salah satu mikroorganisme yang berukuran sangat kecil. Sehingga dengan ukuran yang sangat kecil ini, dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, untuk melihat ini perlu menggunakan sebuah alat, yaitu bernama mikroskop. Virus ini, dia bisa menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, serta jenis mikroorganisme lainnya, di mana virus ini bisa menyebabkan suatu makhluk itu menjadi sakit. Oleh karena itulah virus ini bersifat racun. Nah, setelah diamati, ternyata virus ini memiliki struktur yang hampir sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Namun, pada virus ini, dia hanya memiliki satu asam nukleat saja, atau yang namanya materi genetik. Asam nukleat ini nanti dia hanya terdiri dari satu RNA kah, atau hanya satu DNA saja, tergantung dari jenis spesies virusnya itu virus apa. Sehingga, virus ini bisa membawa dampak yang merugikan bagi manusia. Namun, virus ini bisa menjadi dampak yang positif atau membawa dampak yang menguntungkan bagi manusia, tergantung ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan pada saat ini. Oke, selanjutnya yaitu adalah tokoh yang menemukan sejarah dalam penemuan virus. Nanti terdapat beberapa tokoh. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ada seorang tokoh yang bernama Adolf Meyer. Adolf Meyer ini dia itu berasal dari Jerman, di mana pada tahun 1883 beliau ini mengamati pada tumbuhan daun tembakau, di mana pada tumbuhan bakau ini kan terdapat bintil-bintil atau bercak-bercak seperti mozaik daun. Nah, kemudian Adolf Meyer ini mengambil getahnya tadi kemudian disebarkan ke tumbuhan yang lainnya yang tidak memiliki bercak. Nah, ternyata setelah beberapa saat atau beberapa hari, bercak-bercak tersebut timbul pada daun yang sudah sehat, sehingga Adolf Meyer ini pun mengamatinya pada mikroskop, di mana pada mikroskop tadi terdapat namanya bakteri. Sehingga Adolf Meyer ini menyimpulkan bahwa terdapat bakteri, namun belum mengetahui spesies apa yang menyebabkan bintik-bintik ini atau bercak-bercak pada daun tembakau tersebut. Oke, kemudian tokoh yang kedua ada namanya Dmitri Ivanovsky. Ivanovsky ini berasal dari Jerman, di mana beliau ini melakukan percobaannya pada tahun 1892, di mana dia melakukan percobaan dengan cara mengambil getah daun tembakau yang bercak-bercak tadi, kemudian dia saring menggunakan penyaring porselen. Penyaring porselen ini bisa menyaring benda-benda atau partikel yang ukurannya kecil. Nah, kemudian setelah disaring, dia mengambil getah daun tembakau tersebut, kemudian dia semprotkan kepada tumbuhan tembakau yang sudah sehat. Setelah beberapa hari, ternyata pada tumbuhan tembakau yang sudah sehat tadi muncul bercak-bercak juga. Nah, pada saat itulah Ivanovsky ini menyimpulkan bahwa bakteri yang menyebabkan bercak-bercak pada tumbuhan daun tembakau ini ukurannya pasti sangat kecil, sehingga dia itu bisa lolos dari namanya penyaring porselen tadi. Kemudian, tokoh yang ketiga ada namanya Beijering. Beijering ini berasal dari Belanda, yaitu pada tahun 1896 beliau ini melakukan percobaan, yaitu dengan cara mengambil partikel yang menyebabkan bercak-bercak pada tumbuhan tembakau tersebut, kemudian dikembangbiakkan pada pertumbuhan untuk bakteri. Setelah diamati beberapa hari, ternyata si partikel ini tidak dapat tumbuh pada pertumbuhan bakteri, sehingga
Si Beijering ini menyimpulkan bahwa partikel tersebut hanya bisa tumbuh pada inang yang sesuai dengan jenisnya itu apa. Namun Beijering ini belum bisa memastikan apa spesies apa yang menyebabkan si tumbuhan tembakau ini mengalami bercak-bercak. Di sisi lain, Beijering ini melakukan percobaan juga, yaitu menyemprotkan alkohol pada partikel yang menyebabkan bercak-bercak tersebut. Namun, partikel-partikel tersebut tidak bisa hilang, bahkan masih ada. Kemudian, tokoh yang terakhir ada namanya Wendell M. Stanley. Beliau ini berasal dari Amerika, di mana pada tahun 1935 beliau melakukan percobaan, yaitu dengan pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu Beijering. Kan Beijering tadi mengatakan bahwa si partikel ini hanya bisa tumbuh sesuai dengan inangnya. Inangnya tadi berasal dari tumbuhan. Sehingga si Wendell ini dia melakukan percobaan dengan cara mengkristalkan partikel tersebut. Nah, setelah diamati, ternyata barulah ditemukan nama spesiesnya. Nama spesiesnya tersebut disebut dengan TMP atau dikenal dengan istilah Tobacco Mosaic Virus. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk virus. Ternyata virus ini memiliki beragam bentuk. Nah, yang pertama bentuknya itu ada polyhedris atau polyhedral, atau kita kenal dengan istilah segi banyak. Nah, virus polyhedris ini biasanya ditemukan pada spesies yang namanya adenovirus. Adenovirus ini biasanya itu menyebabkan penyakit flu atau pilek pada manusia. Dan yang kedua ada namanya bentuknya itu seperti T. Nah, ini ditemukan pada spesies TMP tadi atau Tobacco Mosaic Virus yang ditemukan pada tumbuhan tembakau. Kemudian yang ketiga ada bentuknya seperti bentuk T ini, dia itu ditemukan pada spesies virus namanya Bacteriophage lambda. Ini biasanya virus yang menyerang pada bakteri. Kemudian yang terakhir ada bentuknya itu seperti bola. Nah, ini ditemukan pada spesies virus yaitu influenza. Biasanya menyebabkan penyakit flu pada manusia. Oke, selanjutnya ada susunan struktur pada tubuh virus, di mana virus ini memiliki yang namanya kepala. Kepalanya ini akan diselubungi oleh namanya selaput yang disebut dengan kapsid. Kapsid di sini nanti dia itu akan terdiri dari beberapa protein, sehingga setiap unit-unit protein ini akan disebut dengan namanya kapsomer. Kemudian di bagian kepala virus ini nanti akan terdapat yang namanya material genetik, yaitu berupa asam nukleat. Namun pada virus hanya akan terdapat satu RNA atau satu DNA saja, tergantung dari jenis virusnya itu virus apa. Kemudian setelah bagian itu nanti dia ada bagian ujungnya itu ada ekor. Bagian ekor ini biasanya dia itu akan berbentuk jarum, di mana dia akan berfungsi sebagai proses untuk membantu menempelkan tubuhnya dengan tubuh inang yang akan dia hinggapi. Karena kan virus ini dia akan bersifat parasit, sehingga ekornya ini akan berfungsi untuk dia bisa melekatkan dirinya pada si tubuh inangnya tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis virus. Sebenarnya jenis-jenis virus itu memiliki banyak ragam, banyak spesies dan juga banyak jenisnya. Namun, yang hanya akan dibahas lebih spesifik hanya dua jenis virus. Yang pertama ada virus corona, kemudian yang kedua ada virus HIV atau dikenal dengan istilah human immunodeficiency virus. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai virus corona. Virus corona ini merupakan salah satu jenis spesies virus di mana dia digolongkan ke dalam famili Coronavidae. Ya, kemudian virus corona ini biasanya menyerang sistem pernapasan pada manusia. Kemudian virus corona ini dia itu dibedakan menjadi 3 spesies yang sudah ditemukan. Yang pertama ada namanya SARS-CoV atau kepanjangannya Severe Acute Syndrome Coronavirus. Kemudian yang kedua ada namanya MERS-CoV, itu kepanjangannya Middle East Respiratory Coronavirus. Kemudian yang baru ditemukan yaitu ada namanya SARS-CoV-2 atau kepanjangannya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus yang kedua. Ini baru saja ditemukan dan baru terjadi pada tahun 2019 tepatnya di Indonesia sendiri. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas mengenai spesies virus ini. Oke, yang pertama ada namanya SARS-CoV.
atau kepanjangan tadi ada Severe Acute Syndrome Respiratory, di mana ini pertama kali ditemukan di Provinsi Guangdong, tempatnya di Tiongkok, yang dimana terjadi pada tahun 2002. Nah, gejala yang ditimbulkannya itu seperti sesak napas, demam, dan juga pneumonia. Namun wabah ini hanya terjadi di daerah sana, tidak terlalu menyebar ke daerah yang lain. Kemudian yang kedua ada namanya MERS-CoV-2 atau Middle Respiratory Syndrome Coronavirus, di mana ini terjadi pada tahun 2012, di mana lokasinya itu terdapat pada namanya Semenanjung Arab. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata virus ini menyebar juga di daerah negara timur, namun tidak terlalu sampai di negara Asia. Nah, gejala yang ditimbulkan pada virus ini sama dengan virus sebelumnya, di mana yang pertama tadi ada sesak napas, demam, dan juga gejala pneumonia. Kemudian yang terakhir ada namanya SARS-CoV-2, di mana kepanjangannya Severe Acute Respiratory Coronavirus 2, di mana ini menyebabkan penyakit yang namanya COVID-19. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 sudah terjadi di hampir seluruh dunia, tepatnya juga di Indonesia. Di mana pada mulanya virus ini berasal dari negara Wuhan atau Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia, di mana dampak dari COVID ini bahkan menyebar luas dan mengakibatkan semua orang hampir terkena. Sehingga yang baru terjadi pada tahun 2019 kemarin, virus ini terjadi hampir melanda setiap negara selama 3 tahun. Selanjutnya ada mengenai dampak terjadinya COVID-19 khususnya di negara Indonesia. Dengan beragamnya kasus data pada tahun 2019 tahun lalu, bahwa hampir jutaan orang terinfeksi yang namanya kasus COVID-19, bahkan hampir setiap harinya banyak yang mengalami kematian. Sehingga ini membawa dampak-dampak bagi negara Indonesia. Yang pertama ada dampak kesehatan. Dengan adanya kasus COVID-19 ini pasti akan mengganggu yang namanya kesehatan pada setiap orang, karena pasti seseorang ini akan terinfeksi juga dengan yang namanya kasus. Dikarenakan hal itu bahkan mengakibatkan yang namanya terganggunya di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua di dampak ekonomi. Dengan adanya pandemi yang terjadi secara signifikan, itu akan mengganggu yang namanya terganggunya kegiatan ekonomi yang seharusnya, di mana akan terjadinya yang namanya pembatasan jalan. Kemudian selain itu banyaknya bisnis yang tutup dikarenakan hal ini. Kemudian selain hal itu dikarenakan hal itu mengakibatkan yang namanya kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan seperti yang seharusnya, sehingga hal ini membawa pengaruh juga terhadap dampak ekonomi. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak di bidang sosial. Dengan adanya pandemi ini bahkan mengubah cara pola berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain. Karena adanya infeksi ini, pemerintah menerapkan yang namanya menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain, menjaga kontak fisik antara satu orang dengan orang lain, sehingga ini mengakibatkan adanya perubahan pola interaksi sosial. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini terjadi secara serius juga. Dikarenakan adanya pandemi ini, bahkan banyak sekolah itu tutup dan juga bahkan perguruan tinggi. Sehingga pada tahun sebelumnya, di lembaga pendidikan itu menerapkan yang namanya sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu menggunakan internet. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak psikologis. Karena adanya terjadinya pandemi ini, itu meningkatkan kecemasan pada masyarakat. Dengan adanya kecemasan yang terus meningkat pada masyarakat ini, hal ini akan mengganggu yang namanya mental kesehatan masyarakat. Sehingga hal ini akan membawa pengaruh pada psikologinya juga. Kemudian yang selanjutnya ada dampak di lingkungan. Nah, kalau dampak di lingkungan ini itu membawa hal yang positif atau hal yang menguntungkan. Mengapa demikian? Karena kan seseorang itu sudah diharapkan agar menjaga jarak dan juga menjaga kontak fisik. Sehingga kan seseorang ini akan jarang keluar dari rumahnya. Dikarenakan hal ini akan menguranginya namanya polusi udara dari kendaraan. Sehingga hal ini akan membawa dampak positif bagi lingkungannya. Kemudian, spesies jenis virus lainnya adalah virus HIV. Virus HIV ini kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV ini menyebabkan penyakit AIDS pada seseorang. Biasanya virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang secara bertahap, sehingga ketika seseorang itu terinfeksi, dia tidak akan menampakkan gejalanya langsung, tapi akan muncul gejala setelah beberapa bulan kemudian. Nah, virus ini dia itu terinfeksi melalui cairan tubuh,
seperti darah, sperma, cairan vagina, dan ASI ibu yang terinfeksi. Nah, untuk virus HIV ini dia itu belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Dan virus ini hanya bisa diberi obat untuk mengurangi rasa sakitnya. Namun tidak bisa menyembuhkan penyakitnya itu secara total pada seseorang yang sudah terinfeksi. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai virus yang sudah saya paparkan sebelumnya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa teman-teman semuanya.